Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Dok, saya mau tanya, kalau gangguan jiwa yang sering kita lihat tuh ada di pinggir-pinggir jalan, ada orang yang kadang-kadang telanjang, kadang-kadang nggak mandi berhari-hari, atau bahkan dalam kehidupannya mereka tuh nggak pernah mandi sama sekali. Itu tuh boleh dikategorikan gangguan jiwa yang seperti apa sih dok yang mereka alami itu? Kita kenalnya itu sebenarnya itu disebut gelandangan psikotik ya. Jadi gangguan jiwa berat yang kemudian sampai hilang akal dan pikirannya. Jadi benar-benar kalau schizophrenia itu ada yang cuma curiga-curiga aja. Jadi kayaknya curiga sama tetangganya, curiga sama keluarganya, takut diracunin atau takut diperbuat jahat. Tapi ada yang benar-benar sepertinya udah kacau sekali. Jadi kalau kayak hard disk itu udah rusak gitu semuanya, dia jadinya udah nggak bisa lagi memperhatikan gitu. Dan itu keadaan tidak mungkin dirinya. bisa berfungsi kembali seperti semula walaupun melalui terapi atau pengobatan? Pada beberapa kasus ada yang bisa kembali, tapi ada juga yang tidak. Jadi artinya yang paling penting adalah seringkali kita melihat, oh identiknya dengan kekerasan. Tadi misalnya marah-marah, misalnya melakukan tindakan kekerasan sama Iya. orang. Tapi belum tentu selalu kok seperti itu. Jadi artinya belum tentu mereka itu membahayakan bagi orang lain ataupun Iya. membahayakan dirinya sendiri. Malah kita harus segera, makanya sekarang kan juga ada program dari pemerintah kemarin itu ada program bebas pasung. Karena banyak sekali masih dipasung nih di daerah-daerah. Betul. Nah, Iya. yang saya ingin tahu justru yang unik nih adalah yang seperti kita dalam kondisi normal. Iya. Tapi kemudian seperti tadi dokter bilang, stresor yang terus ada, terus kemudian kehidupan yang terus membuat kita harus berpacu dengan waktu gitu ya. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi bersamaan, problem-problem yang juga ada secara bersamaan juga itu memungkinkan juga terjadi gangguan jiwa yang seperti apa dok bagi orang-orang yang dalam kategori normal? Iya. Kalau kita melihat, saya tadi kemarin aja macetnya jauh sekali dari Betul. BSD kan. Kita lihat kalau orang setiap hari seperti itu mendapatkan stresor yang sama, dan kalau dia tidak mampu untuk mengendalikan stresor itu atau beradaptasi, biasanya dia akan mengalami gejala-gejala kecemasan, bisa gejala-gejala somatik, jadi fisiknya ada yang sakit, sering sakit kepala, perutnya nggak enak, sering jantung berdebar-debar, seperti itu. Karena seringkali gangguan kejiwaan itu bukan cuma seperti gejala gambaran psikologis ya, misalnya marah, kesel, benci segala macam, tetapi ada juga gejala-gejala fisik. Saya juga pengalaman yang sama. Misalnya saya kalau mau besok nguji tesis saya belum siap, biasanya diare saya. Itu Ya. juga termasuk itu. Nah, diare itu Pak Ustadz ada yang namanya irritable bowel syndrome. Jadi salah satu gejala gangguan sebenarnya gangguan lambung yang lebih sering kalau gejalanya itu kembung sama buang-buang air gitu. Tapi nggak sakit perut lagi diare, kayak cuma pengen buang air tapi kok mencret begitu. Iya, makanya. Tapi saya kalau sudah habis ujian selesai Itu tuh. Mungkin audiens ada yang mau nanya sama Nih. dokter Andri atau sama Uwi, silakan. Dari tadi cengar-cengir sendiri sih nih. Nih, mau nanya apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vili. Ui, saya mau nanya, Iya. di lingkungan dekat rumah saya itu ada orang yang jiwanya agak sedikit keganggu. Nah, dia tuh saya sering ngeliat dia tuh di jalanan dengan keadaan tuh berantakan gitu deh. Gimana cara warga situ tuh nanggepinnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana warga memperlakukan kalau bertemu dengan orang yang seperti itu? Iya. Mungkin dari Uwi dulu, baru nanti dari dokter ya. Karena ini ada banyak faktor yang harus didekati dulu. Karena biasanya itu karena ada strain dulu, ada ketegangan. Strain itu kalau dibiarkan nanti jadi stres. Sumber stres banyak, ada depresi, ada orang itu karena dilematis, karena pilihan yang sangat dilematis pun ada dua, depresi ada dua, ada eksternal, ada internal. Orang mempunyai target yang berlebihan itu juga menjadikan orang itu menjadi depresi. Karena kalau saya setahun begini harus punya mobil, 2 tahun ini harus punya, itu sudah nanti membuat satu ekspektasi yang berlebihan dari kemampuannya. Atau bisa karena konflik, atau bisa karena krisis. Itu kalau saya terangkan 8 SKS di UGM. Lama banget. Tapi prinsipnya bisa orang tiba-tiba orang mau melahirkan, tiba-tiba ada bom meledak atau ada petasan, itu juga bagian dari stresor-stresor yang membuat orang menjadi stres. Pokoknya kondisi yang memaksa orang untuk beradaptasi. Lalu bagaimana? Tentu bantu dia untuk beradaptasi. Karena gini, orang dikatakan gila segala macam apapun istilahnya, itu sebetulnya ada sebab-sebab fisik, ada sebab psikis, ada sebab rohani. Tiga-tiganya berpengaruh. Orang sakit fisik bisa ke psikis, psikis bisa ke rohani. Sakit nggak sembuh-sembuh, padahal sakitnya sakit fisik. Ya. Tapi lama nggak sembuh-sembuh, jadilah dia putus asa. Putus asa itu penyakit psikis.
Kalau sudah putus asa menyalahkan Tuhan, Tuhan tuh gimana sih? Saya sudah rajin begini sholat kok nggak sembuh-sembuh. Mulailah dia penyakit rohani namanya, suudzon pada Tuhan. Nah, tentu bagi orang yang paham itu harus ditreatment dalam tiga-tiganya. Makanya ada psikolog, ada psikiater. Ada psikiater, ada psikolog, tetapi juga ada terapi sosial. Sayangnya kadang-kadang kita salah dalam itu dipasung, dialiniasi, itu sebetulnya itu treatment yang salah. Sekarang apa yang membuat mereka menjadi stres itu harus dihilangi. Kasusnya itu kasuistik karena setiap satu orang beda dengan orang lain. Tidak bisa digeneralisir. Ya, tidak bisa digeneralisir bahwa orang gila itu harus beginikan misalnya itu. Karena juga nanti jadi berkembang banyak. Di Jogja itu ada daerah gila namanya. Daerah gila itu bukan karena banyak orang yang gila di situ, sehingga kalau ada razia, dulu kesalahan paradigma lama yang diamankan di razia itu dibuangnya di tempat di situ. Sehingga setiap kali ke tempat di satu tempat di daerah Bantul itu, di situ banyak orang gila karena memang dikumpulkan di satu tempat di situ. Dengan dijamin makanannya, dijamin itu semuanya. Itu juga kesalahan paradigma. Karena waktu itu memang kemaksimalan yang bisa di treatment seperti itu. Tahu secara sosial, saya singkat dulu, tentu kita bantu dia karena biasanya juga karena dia terhambat dalam komunikasi. Hampir Profesor Kuncoro itu salah satu profesor saya yang nguji S3 saya dulu, itu dia mengatakan bahwa orang-orang yang gila itu adalah terhambat komunikasi salah satunya. Jadi maka jangan pernah putus silaturahim. Begini ini memang kita tidak menyelesaikan masalah tapi mengurangi beban. Dengan curhat, dengan apa, curahan hati ini lumayan. Loh, ada orang bebannya berat, itu lihat Desi itu langsung jadi hitam badannya. Iya, ada seperti itu. Banyak sekali cara tindakan preventif ya sebelum kita kemudian berpikir, oh saya kayaknya stres. Nah sebelum stres yuk kita cermati apa yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan. Selanjutnya ada mungkin audiens silakan. Nih, kalau ini tipenya yang suka marah-marah, melempar-lempar ya. Ya, stres juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Bayu Widianto. Lah kok nama sendiri dibaca? Kamu ya gak hafal banget dengan namamu? Bajunya minjem. Ustadz, saya ingin bertanya, misalnya ada anak yang mengalami gangguan jiwa. Nah, anak ini seringkali mengganggu orang, mengerusak barang-barang, terus ngomong sendiri. Terus untuk mencegah hal tersebut, orang tuanya tuh memasung dia. Nah, di sini saya mau tanya, dengan cara memasung itu diperbolehkan atau melanggar hak asasi manusia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang seperti tadi yang tingkat gangguan jiwa itu sampai merusak atau menyerang orang-orang. Mengganggu orang lain gitu ya. Gimana Wi? Lebih cocok psikiater dulu yang jawab itu yang karena soal dipasung barangkali. Iya, karena dalam arti bagaimana mengantisipasi supaya dia tidak mengganggu orang, tapi tidak dipasung juga gitu ya, Dok. Yang paling penting memang karena penanganannya yang kadang-kadang salah. Jadi artinya kalau memang ada anak, ini kan misalnya anak itu mungkin di bawah usia 18 tahun kalau dilihatnya. Tapi ada juga mungkin yang dimaksud 12 tahunan. Kalau dia ada gangguan perilaku seperti itu, terus emosional sampai misalnya melempar-lempar barang, kemudian mencoba mengalihkan dengan cara berantem atau apa. Yang paling penting sebenarnya bagaimana kita mencoba untuk melihat dulu mengapa dia sampai begitu gitu kan penyebabnya. Karena orang tahu kalau marah itu berarti dia melempar sesuatu atau apa itu kan sebagai proyeksi dia kan misalnya untuk melakukan ya seperti lebih relief lah, makanya tadi Pak Ustadz bilang juga kalau kita cerita lebih enak gitu. Ini caranya dengan marah gitu. Nah anak-anak sering kayak begitu, tapi kalau dipasung rasanya tidak tepat. Kenapa? Karena selain tadi memang ada hubungannya dengan hak asasi manusia, juga tidak akan membantu dia menjadi lebih baik. Ya lebih baik diobati gitu. Ya bisa dengan pengobatan dengan obat nantinya kita lihat apakah memang betul. Kalau sampai bicara sendiri mungkin harus dengan pengobatan. Atau mungkin karena dia tidak bisa melepaskan apa yang ada di dalam dirinya. Karena kadang-kadang anak kecil tuh suka kita anggap dewasa juga kan. Jadi diajak cara ngomongnya juga cara ngomong dewasa gitu. Jadi gak ini cocok yang gitu lah ya bahasa komunikasinya ya Dok ya. Iya, tidak bikodriukulim kata Quran. Kalau bisa ngomong itu dengan kadar akalnya. Dengan sesuai dengan pilisani kaumim, dengan bahasa kaumnya. Anak kecil itu supaya menanamkan empati tidak diberikan keterangan. Bahkan kalau dalam bahasa Quran aja ada simbolik. Kalau anak kecil tentang lu kok bisa punya anak, tidak harus ditunjukkan.
ini loh punyanya bapak, ini punyanya ibu, lah ini terus bertemu kan nggak sangat bijak. Itu oke. Tetapi tetap dipasung itu tidak bisa dibenarkan karena yang paling penting mencari stimulannya. Karena biasanya itu ada stimulan-stimulan yang membuat orang itu berlaku sesuatu. Kadang-kadang aksi dengan reaksi itu punya sinkronitas. Artinya tidak semata-mata dia tiba-tiba langsung begitu. Benar kata dokter tadi bahwa mungkin dia punya pengalaman-pengalaman psikologis yang lain. Pernah sering diperkosa orang atau pernah ditinggal mati orangnya atau cerai berkali-kali itu gagal cinta bisa loh orang stres karena itu. Saya lepaskan dulu pemirsa dari Ikatan UI ya dengan bahasa-bahasa perceraian itu. Setelah satu ini ya tetap di sini di Cerita Hati.